Shalom Bapak Ibu, damai di hati dan tetap semangat dan bersuka cita. Kali ini saya akan berbagi bagian ayat Alkitab dalam 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bapak Ibu sekalian, topik tentang pendamaian ini perlu dipelajari dan dipahami secara jelas. Kenapa demikian? Pendamaian itu sudah terjadi 2025 tahun yang lalu. Tapi mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang menjalani kehidupan hari lepas hari itu tidak menikmati damai sejahtera, sukacita. Kenapa? Karena rasa tertuduh, rasa bersalah, rasa tidak layak dan sebagainya. Oleh sebab itu, saat ini saya akan bagikan beberapa poin yang perlu kita pahami. Yang pertama, Yesus Kristus pendamai kita. Yesus Kristus pendamai saudara dan saya. Bukan legalisme hukum agamawi, bukan legalisme hukum Taurat. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat atau hukum legalisme agamawi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara dan saya sudah dibenarkan bukan karena apa yang saudara lakukan untuk Tuhan, tapi saudara dan saya dibenarkan, sudah didamaikan hubungan Anda dan saya, ya, kita dengan Tuhan, bukan karena kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi saudara dan saya sudah didamaikan hubungan kita dengan Tuhan melalui kematian anaknya Yesus Kristus. Jadi saudara, jalani hidup ini dengan satu understanding bahwa pendamaian itu sudah terjadi, saudara, sehingga kita bisa menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Hidup yang luar biasa. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 27 dikatakan di sana, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Yesus berkata, my peace I give to you. Itu dalam New King James. Yesus memberikan damai sejahteranya untuk saudara dan saya. Nah, damai sejahteranya akan memelihara hati dan pikiran saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu, dalam menjalani hidup ini tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita cemas. Kalau saja Yesus sudah diberikan untuk saudara dan saya. Roma 8 ayat 32, Tuhan tidak pernah menyayangkan anaknya yang sudah diberikan untuk saudara dan saya. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan dan memberikan sesuatu kepada saudara dan saya. Jadi Kristus adalah damai sejahtera kita. Yang terakhir, saudara dan saya tidak sedang berjuang untuk selalu berdamai dengan Tuhan, melainkan menikmati pendamaian yang sudah terjadi. Mungkin beberapa orang Kristen masih berpikir, setiap hari saya harus mengusahakan pendamaian dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Seharusnya saudara berdamai dengan diri sendiri. Artinya jangan lihat hidup ini dengan diri saudara. Pandang Yesus. Dia adalah damai sejahtera, sukacita, dan dia adalah sang pendamai dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi pendamaian itu tidak ada sedang kejar. Kristus yang sudah menjadi pendamaian untuk saudara dan saya, sehingga kita punya hubungan dengan Tuhan begitu luar biasa karena kasih dan cinta yang luar biasa. Dan damai sejahtera sudah diberikan Tuhan dalam saudara dan saya. Nikmati Kristus di dalam hati saudara, hidup saudara lewat Roh Kudus, karena dia adalah damai sejahtera kita, dia sang pendamai, sehingga kita menjalani hidup dunia ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat dan luar biasa, dan kita akan menikmati dalam kehidupan sehari-hari kemenangan demi kemenangan. Tantangan boleh ada, tapi saudara dan saya, Roma 8 ayat 37, Anda dan saya lebih dari pemenang. Kiranya renungan singkat hari ini menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Salam perubahan paradigma. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.